Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Nah, untuk kali ini kita sharing lagi ya, teman-teman. Kali ini saya buat donat dan adonannya ini saya simpen di freezer selama kurang lebih 6 jam. Tapi untuk hasilnya tetap empuk dan lembut, seratnya juga halus seperti kapas. Nah, oke, untuk bahan-bahannya ini sedang saya persiapkan. Ini telurnya saya pakai 2 butir telur ya, yang satu diambil kuningnya saja dan yang satunya ini telur utuh ya. Dan selanjutnya kita siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian tuang tepungnya, ini saya pakai 500 gram tepung protein tinggi. Ini kemasannya bisa lihat ya, tepung cakra kembar. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 saset susu Denkau. Nah, untuk susunya boleh diganti juga ya, pakai merek yang lain ya. Lalu masukkan 6 gram ragi instan. Kemudian 2 gram bread improver. Lalu ini kita aduk terlebih dahulu semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan telur. Nah, untuk telurnya ini 2 butir telur ya, tapi yang satu diambil kuningnya saja, kemudian yang satunya lagi kuning sama putihnya ya. Lalu tuang susu cairnya, dan untuk susu cair ini boleh diganti menggunakan air ya jika ingin lebih hemat. Nah, untuk susunya sendiri ini sebanyak 270 sampai 280 ml ya. Nah, ini disesuaikan dengan besar kecilnya telur. Tadi untuk telurnya saya timbang ya, sudah tanpa cangkang itu di 47 gram. Jadi 47 gram itu satu telur utuh dan satu telur kuningnya saja. Nah, jadi hampir 50 gram ya. Jadi tambahkan susu cairnya ini secara bertahap ya, agar adonannya ini tidak kelembekan. Karena memang daya serap tepung itu berbeda-beda ya. Nah, jadi susu cair 270 ml itu saya masukkan semua atau saya tuang semua ya ke adonan. Karena biasanya kalau saya campur ya untuk kedua bahan tersebut, biasanya itu di 300 sampai 310 ml ya. Atau bisa juga sampai di 320 ml. Jadi disesuaikan dengan daya serapnya tepung ya. Nah, ini masih kurang air ya, jadi masih agak kaku gitu. Di mixernya itu terasa berat, dan saya menambahkan lagi sisa susunya ya tadi ya. Dan ini kemudian saya tambahkan semuanya ya. Jadi untuk susu cairnya di sini sebanyak 270 ml. Oke, kalau adonan sudah setengah kali seperti ini, selanjutnya kita akan tambahkan 60 gram butter. Jika mau diganti margarin juga boleh ya, atau misalkan diganti dengan yang Royal Valmia tuh, itu kan campuran antara margarin dan butter ya. Nah, itu juga boleh. Nah, selanjutnya tambahkan garam sebanyak 7 gram. Kemudian ini kita mixer kembali adonannya sampai adonan ini benar-benar kalis. Nah, oke, ini sudah kalis karena ini waktunya itu nanggung ya. Ini di waktu asar dan saya akan melaksanakan sholat asar. Kemudian selanjutnya juga saya akan mempersiapkan untuk berbuka puasa. Jadi saya akan simpan di freezer. Nah, ini setelah 6 jam ya, ini kurang lebih jam 10-an malam ya. Ini baru saya keluarkan dari freezer ya. Kemudian ini akan saya diamkan dulu ya sampai kembali ke suhu ruang, karena ini sudah beku karena memang 6 jam di freezer ya. Nah, ini kita akan diamkan dulu, kita akan tutup sampai dia tidak beku lagi atau sampai dia kembali ke suhu ruang. Nah, setelah selama kurang lebih 1 jam, adonan ini sudah lembek ya, artinya dia sudah lentur dan sudah tidak beku lagi ya.
Waktunya ini untuk kita timbang. Nah, ini taburi tepung dulu ya, karena memang dari freezer itu adonannya pasti basah ya. Supaya tidak lengket, jadi ditaburi dengan tepung. Timbang adonan sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya timbang seberat untuk masing-masing adonan 20 gram. Ini untuk donat frozen ya, ini pesanan. Oke, selanjutnya kita akan rounding adonan. Kita ambil cara yang paling simpel saja ya. Ini meja saya tuh kecil ya, jadi memang agak sempit gitu ya. Jadi ya kita rounding dengan begini aja caranya nih. Dipipihkan dulu atau dikempiskan dulu adonannya supaya udara-udaranya itu habis keluar. Kemudian nih dilipat-lipat ya ke tengah. Nah, ini sudah bulat. Kita celup dulu ke tepung supaya tidak lengket. Kemudian bagian atasnya ini dicubit-cubit. Nah, untuk cubit-cubit ini cubit-cubit tipis ya, sampai padat dan rapat. Artinya adonannya terkunci rapat ya, supaya nanti tidak bocor. Nah, setelah adonan diistirahatkan selama kurang lebih 15 menit, selanjutnya kita akan pipihkan adonan atau akan keluarkan udara-udaranya ya, atau degassing lah ya, seperti itu ya istilahnya. Nah, ini kita akan gunakan cetakan. Ini bulatnya kurang kurang rata ya, ada berenjul-berenjul begitu ya, makanya kita rapihkan menggunakan cetakan. Tapi walaupun menggunakan cetakan, karena ini saya lubanginya tuh menggunakan split yang kecil ya, jadi tetap saja bentuknya itu ada yang tidak rata ya. Ini sengaja ya tidak pakai alat pembolong ya, karena nanti si adonannya ini akan berkurang banyak ya kalau pakai alat pembolong. Nah, makanya saya gunakan spuit yang ujungnya tuh yang paling kecil ya. Oke, selanjutnya ini kita akan proofing adonan. Untuk waktu proofing tidak bisa saya patokin ya berapa menit, karena ini disesuaikan dengan suhu udara di tempat masing-masing. Apalagi ini saya bikinnya malam ya, jadi untuk waktu proofingnya ini memang lumayan lama. Ini hampir 1 jam 10 menit ya. Jadi memang cuaca kan sedang hujan gitu ya, jadi udaranya tuh dingin ya. Sementara itu sebelumnya sudah panaskan minyak di api sedang cenderung kecil. Nah, ini setelah panas kita goreng donatnya. Nah, jika adonannya itu waktu proofingnya tepat ya, jadi digorengnya itu mengapung ya seperti ini, sehingga nanti akan membentuk white ring karena adonannya ini cukup terisi dengan udara gitu ya. Asal kita gorengnya itu di minyak yang banyak, kemudian apinya juga jangan terlalu besar ya. Nah, buat teman-teman jangan pernah bosen ya untuk menonton video saya. Videonya itu donat lagi, atau videonya tuh itu lagi, ini lagi, itu lagi, ini lagi. Ini memang kita sharing ya tentang jualan saya sehari-hari, kegiatan saya sehari-hari ya. Jadi inilah cara saya berjualan dari rumah ya. Jadi semoga aja videonya bermanfaat untuk teman-teman, dan khususnya untuk saya pribadi, semoga dapat terus memotivasi ya, supaya terus berkarya dan selalu semangat gitu dalam berjuang untuk keluarga. Dan buat teman-teman juga yang pejuang keluarga, semoga itu sehat selalu, lancar selalu rezekinya ya, dan selalu berkah, amin. Oke, nih hasilnya ya donatnya, tapi lumayan cantik lah segini mah ya. Dan selanjutnya ini akan saya simpan di box donat ya, kemudian akan saya bekukan dulu di freezer sampai donatnya itu beku atau setengah beku, baru nanti selanjutnya akan saya kemas ke dalam plastik ya, untuk dijadikan donat frozen ya, karena ini memang pesanan donat frozen. Oke, nih kita spill hasilnya ya. Untuk hasilnya nih seperti ini memang tinggi sebelah ya, karena mungkin pada saat kita tekan cetakan itu kurang rata ya, atau pada saat kita rounding itu tidak mulus dan rata ya. Jadi adonannya ini masih bergerindil gitu ya, jadi tidak bulat mulus ya bentuknya. Makanya ketika dipipihkannya ini jadi tinggi sebelah ya. Tapi is okay, nggak masalah ya, tidak semua juga. Dan ini untuk hasilnya ya, kita lihat sama-sama. Ini donatnya empuk banget ya, dan ini lembut.
Kita lihat dalamnya ya. Nah, ini donatnya tuh seratnya lembut banget dan ini tuh halus ya. Jadi seratnya ini halus banget ya, sehalus kapas gitu ya. Gimana sih kapas, halus, lembut gitu ya, dan empuk gitu ya. Nah, mirip-mirip seperti itu ya. Nih dipegangnya tuh lembab, empuk gitu ya. Oke deh, sampai di sini dulu videonya. Semoga ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.